Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil nama-nama calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu? Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, CSIS, Arya Fernandes memberikan analisisnya terkait gambaran Menteri era Prabowo Gibran Rabuming Raka mendatang. Menurut Arya, Prabowo mempertahankan sejumlah menteri era Presiden Joko Widodo, Jokowi, karena dianggap cocok dengan pos kementerian yang telah dipimpinnya. Memang ada semacam kebutuhan dari sisi presiden baru untuk mempertahankan nama-nama yang dianggap fit atau cocok dengan pos-pos kementerian. Nama-nama itu diambil dari kabinet sebelumnya, kata Arya. Tapi, mengapa Prabowo mempertahankan nama-nama tersebut? Apakah karena mereka memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan atau karena alasan lain? Arya menjelaskan bahwa Prabowo sadar kabinetnya akan gemuk karena mengakomodir partai politik pendukung. Yang kedua, pembacaan saya itu memang ada semacam dilema dari sisi Pak Prabowo yang bersumber dari, dia sadar bahwa kabinetnya gemuk karena kebutuhan untuk mengakomodasi partai di koalisi, tapi pada saat yang sama ingin juga membentuk kabinet yang diisi oleh teknokrat-teknokrat, tutur dia. Lalu, bagaimana dengan hubungan Prabowo dan Jokowi? Apakah mereka memiliki kesepakatan politik terkait penyusunan kabinet? Arya menjelaskan bahwa Prabowo ingin mempertahankan hubungan baik dengan Jokowi. Saya kira ada usaha juga untuk mempertahankan hubungan baik dengan Pak Jokowi, makanya beberapa nama yang kembali dijadikan menteri sebenarnya nama-nama yang punya hubungan dekat, atau dianggap dalam tanda kutip orangnya Jokowi ya, jelasnya. Tapi, apakah itu berarti Prabowo akan mempertahankan semua nama-nama yang dipanggil? Arya menjelaskan bahwa Prabowo memiliki PR besar yang akan dihadapi pemerintah mendatang terkait jumlah kementerian. Saya kira memang ini adalah PR yang besar. Apakah dengan koalisi yang besar ini membuat pemerintahan bisa bergerak cepat, lincah? Karena birokrasinya tentu akan gemuk, ini tentu akan menyulitkan pemerintah untuk bergerak lebih lincah, tutur dia. Lalu, bagaimana dengan kabinet era Prabowo mendatang? Apakah itu akan menjadi kabinet presidensial atau parlementer? Arya menjelaskan bahwa kabinet era Prabowo mendatang adalah kabinet presidensial rasa parlementer. Saya lihat ini memang menunjukkan kabinet presidensial rasa parlementer. Karena kan secara politik itu kan dukungan dari sisi partainya udah besar, dukungan publik juga besar, tapi saya melihat kabinet presidensial rasa parlementer ini karena banyak betul tokoh-tokoh dari partai, baik pada level menteri dan wakil menteri, kata dia. Bagaimana dengan peran Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo ini? Apakah Jokowi masih memiliki pengaruh dalam pemerintahan? Arya menjelaskan bahwa Jokowi tidak memiliki peran langsung dalam penyusunan kabinet, tapi ada kesepakatan politik antara Jokowi dan Prabowo. Saya kira kalau kita lihat outputnya nama-nama yang dipanggil, meskipun ada pengaruh Pak Jokowi, tapi power sekarang itu sudah bergeser. Power itu sekarang tentu ada di tangan Pak Prabowo karena dia presiden terpilih. Prediksi saya bukan peran tapi kesepakatan politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, antara ketum-ketum yang lain dengan Pak Prabowo. Tutur dia. Mengapa Anda harus memperhatikan berita ini? Karena ini adalah awal dari era baru pemerintahan Indonesia, dan Anda ingin tahu bagaimana Prabowo akan membentuk kabinetnya. Apakah Anda setuju dengan pilihan Prabowo? Bagaimana dengan Anda? Siapa yang Anda inginkan menjadi menteri? Berikan pendapat Anda.